Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yo Irwan Channel. Berbagi tidak akan membuat rugi. Baik teman-teman semuanya, selamat datang di Yo Irwan Channel ya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum mendukung, tetap ditunggu dukungannya. Bisa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Subscribe sekali untuk selamanya. Oke, sesuai judul kita akan membahas tentang platform Merdeka Mengajar, khususnya bagaimana cara atau tips dalam memilih praktik pembelajaran atau praktik kinerja yang akan dilakukan untuk observasi kinerja pada pengelolaan kinerja di aplikasi PMM ini. Tentunya nanti silahkan ikuti video ini sampai selesai agar nanti teman-teman tidak gagal paham atau salah dalam memahami video ini. Seperti biasa kita masuk ke PMM ya, lewat laptop lebih baiknya. Kemudian kita pilih di bagian pengembangan diri, di bagian pengelolaan kinerja ini. Jika muncul pop-up seperti ini, pilih saja tetap di sini. Nah, nanti akan menuju ke bagian pengelolaan kinerja guru. Kemudian di sini mungkin tampilannya agak berbeda karena di sini sudah membuat draft. Nah, nanti sesuai judulnya, karena bagaimana tipsnya dalam pemilihan praktik pembelajaran, saya akan buka di bagian lanjut rencanakan kinerja ini. Nah, yang pertama kita akan muncul ke praktik pembelajaran atau praktik kinerja, atau nanti yang kita gunakan dalam observasi kinerja. Nah, di sini yang pertama, yang paling utama adalah kita melakukan diskusi dulu dengan kepala sekolah. Itu yang paling penting, poin pentingnya ya teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai asal milih tanpa diskusi atau tanpa koordinasi dengan kepala sekolah. Namun sebelum melakukan diskusi dan koordinasi, tentunya kita juga harus paham bagaimana atau kriteria dalam kita memilih nanti, apakah kita bisa milih bebas atau bagaimana. Nah, Yo Irwan akan jelaskan. Nah, di sini kita diminta memilih indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Kalau kita lihat di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8. Nah, di sini ternyata ada 8 dimensi prioritas yang harus kita pilih salah satu. Nah, di sini ada tulisannya teman-teman di sini. Saya perbesar ya. Nah, dimensi metode pembelajaran. Ini juga dimensi metode pembelajaran, dan yang ini juga dimensi metode pembelajaran. Kemudian kita buka ke bawah. Yang ini adalah dimensi manajemen kelas, dan ini dimensi manajemen kelas. Kemudian yang paling bawah, 3 yang paling bawah adalah dimensi dukungan psikologis, dan dimensi dukungan psikologis. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah dimensi metode pembelajaran, yang kedua adalah dimensi manajemen kelas, dan dimensi dukungan psikologis. Nah, dimensi mana yang harus kita pilih? Ternyata di sini di aplikasi platform Merdeka Mengajar ini sudah menyediakan rekomendasi. Nah, di sini sudah ada rekomendasinya berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, di sini kita bisa klik ini, teman-teman. Nah, rapor pendidikan satuan pendidikan di SD ini. Nah, ini kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan kelas, dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Ada 3 dimensi. Yang pertama manajemen kelas, yang kedua adalah dukungan psikologis, dan yang ketiga adalah metode pembelajaran. Nah, kita lihat capaiannya. Di sini manajemen kelas itu baik, kemudian dukungan psikologis baik, dan metode pembelajarannya cukup. Jadi dari 3 dimensi ini, yang paling membutuhkan fokus adalah yang kategori cukup ini. Jadi untuk SD Negeri 1 Tempur Sari ini nanti harus memilih atau sebaiknya memilih bagian praktik pembelajaran dari
dimensi metode pembelajaran. Jadi seperti itu. Nanti di sini bisa saja ada yang warnanya merah, ada yang kuning atau hijau, atau kalau nanti hijau semua, nanti tinggal diskusi dengan kepala sekolah nanti mana yang akan dipilih. Jika salah satu ini warnanya kuning, maka lebih baik adalah memilih yang warna kuning. Apalagi kalau yang merah, pastikan kalau yang merah pasti itu adalah fokus utamanya. Klik saya mengerti jika nanti sudah paham. Jadi kita harus memilih yang metode pembelajaran ini karena ini warnanya kuning. Jika nanti dukungan psikologis yang warnanya merah, maka yang dipilih adalah dukungan psikologis. Kalau manajemen kelas yang merah, maka nanti yang manajemen kelas. Kebetulan di SD ini yang warnanya kuning adalah di metode pembelajaran ini. Jadi kita pilih nanti RHK yang sesuai dengan dimensi metode pembelajaran. Untuk kembali kita klik saya mengerti. Nah, dari 8 tadi karena yang paling butuh fokus atau butuh tindakan adalah di dimensi metode pembelajaran, maka kita cukup arahkan fokus kita ke bagian dimensi metode pembelajaran. Ini dimensi metode pembelajaran, dimensi metode pembelajaran, dan dimensi metode pembelajaran. Nah, dari ketiga ini silahkan nanti tinggal pilih salah satu. Apakah aktivitas interaktif, apakah instruksi pembelajaran, apakah instruksi yang adaptif. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika aktivitas interaktif, upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, jadi mungkin dengan kolaborasi dan komunikasi ini mungkin kegiatan kelasnya dibuat kelompok, misalkan seperti itu, atau pembelajaran kooperatif. Sedangkan yang di sini instruksi pembelajaran, upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Jadi ini nanti guru diminta untuk melakukan demonstrasi, memberikan ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual. Nah, ini terkait dengan instruksi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kalau memilih instruksi yang adaptif, upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Jadi ini nanti terkait dengan bagaimana kita memberikan respon atau umpan balik terhadap apa yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi ada perbedaan antara 3 RHK ini. Nah, di sini monggo teman-teman nanti milih yang mana. Apakah aktivitas interaktif, apakah instruksi pembelajaran, atau instruksi adaptif. Jika yang butuh fokus adalah di bagian metode pembelajaran. Tapi nanti kalau teman-teman fokusnya bukan di dimensi metode pembelajaran, misalnya di dimensi manajemen kelas, nah silahkan pilih disiplin positif atau keteraturan suasana kelas. Kemudian jika fokusnya ada di dukungan psikologis, pilih umpan balik konstruktif atau perhatian dan kepedulian atau ekspektasi pada peserta didik. Namun jika semuanya warnanya sama, hijau capaiannya di bagian rapor pendidikan tadi, ini warnanya hijau semua, silahkan berkoordinasi, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk memilih satu dari 8 RHK ini. Atau jika teman-teman merasa hasil rapor pendidikan itu tidak sesuai dengan kondisi keadaan di sekolah teman-teman, teman-teman juga bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memilih salah satu dari dimensi atau RHK yang paling sesuai di sekolah teman-teman. Jadi seperti itu. Meskipun di sini kita fokusnya di dimensi metode pembelajaran, tetapi ternyata yang paling dibutuhkan adalah disiplin positif. Nanti dipilih disiplin positif juga tidak apa-apa, tapi rekomendasinya adalah yang paling bagus adalah salah satu dari dimensi yang warnanya mungkin kuning
oranye atau yang merah, seperti itu. Jadi tipsnya seperti itu teman-teman. Pilih salah satu yang menjadi fokus. Jangan lupa untuk selalu berdiskusi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena nanti yang akan melakukan penilaian bagi guru adalah kepala sekolah. Jangan sampai nanti teman-teman milih sesuai keinginan tapi kepala sekolah tidak memberikan izin, jadi nanti bisa bahaya. Nah, demikian teman-teman untuk bagaimana tips dalam memilih praktik pembelajaran RHK di bagian praktik pembelajaran ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk bagian yang kedua, di bagian pengembangan kompetensi ini akan Iyo Irwan jelaskan di video berikutnya. Demikian dari Iyo Irwan, semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.